Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat yang telah dilimpahkan, sehingga kita menyelesaikan tugas ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah morfologi, Ibu Dr. Nancy Lianti M. Hum, yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan tugas proyek mata kuliah morfologi ini. Baik, perkenalkan nama saya Nafradola, anggota kelompok 12, juga selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Kemudian ada rekan saya, yaitu Hamriani dan Nurul Ismi sebagai pembawa materi. Nah, di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai analisis bahasa Indonesia dalam lingkungan formal dan informal. Analisis bahasa Indonesia dalam lingkungan formal dan informal melibatkan studi perbedaan struktur, kosakata, dan gaya bahasa yang digunakan dalam situasi resmi dan tidak resmi. Dalam konteks formal, seperti di institusi pendidikan atau pekerjaan, penggunaan bahasa cenderung lebih terstruktur, formal, dan sesuai dengan norma bahasa baku. Di sisi lain, lingkungan informal seperti percakapan sehari-hari atau media sosial seringkali melibatkan penggunaan bahasa yang lebih santai, slang, dan tidak terbatas oleh aturan formal. Analisis semacam ini memungkinkan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana penggunaan bahasa beradaptasi dengan konteks sosial, budaya, dan situasional. Selain itu, dapat membantu mengidentifikasi perubahan dalam bahasa seiring waktu dan memahami tren komunikasi yang berkembang dalam masyarakat. Adapun rumusan masalah terkait materi kami, yaitu yang pertama, bagaimana perbedaan struktur bahasa Indonesia antara lingkungan formal dan informal. Yang kedua, apa pengaruh teknologi dan media sosial terhadap gaya bahasa dalam bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana bahasa Indonesia beradaptasi dengan tuntutan profesional dan pendidikan. Baik, materi pertama yaitu perbedaan struktur bahasa Indonesia antara lingkungan formal dan informal. Dalam lingkungan formal, struktur bahasa Indonesia cenderung lebih resmi dan terstruktur. Penggunaan kata-kata baku dan kalimat kompleks umumnya lebih sering. Di lingkungan informal, struktur bahasa bisa lebih santai dengan penggunaan kata-kata tidak baku, frasa pendek, dan ekspresi yang lebih bebas. Pemilihan kosakata dan tingkat keformalan dapat berbeda tergantung pada konteks percakapan. Jadi di sini dapat dilihat perbedaan metode antara lingkungan formal dan lingkungan informal. Nah, dalam lingkungan formal, morfologi bahasa Indonesia menunjukkan kompleksitasnya melalui pembentukan kata turunan yang kadang melibatkan awalan, akhiran, atau infiks. Contohnya, pemerintahannya melakukan restrukturisasi kebijakan ekonomi. Kemudian dalam lingkungan informal, dalam bahasa sehari-hari, morfologi cenderung lebih sederhana dan menggunakan kata-kata yang lebih umum. Contohnya, pemerintah lagi ubah-ubah kebijakan ekonomi nih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh teknologi dan media sosial terhadap gaya bahasa dalam bahasa Indonesia. Teknologi dan media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap gaya bahasa dalam bahasa Indonesia. Penggunaan platform seperti Twitter, Instagram, dan WhatsApp telah mempercepat komunikasi dan mengubah cara orang menyampaikan pesan. Gaya bahasa menjadi lebih singkat, padat, dan seringkali menggunakan singkatan atau bentuk kontraksi untuk menyesuaikan dengan batasan karakter. Selain itu, media sosial juga mempengaruhi penggunaan kata-kata baru, slang dan istilah yang berkembang dengan cepat. Orang cenderung mengadopsi istilah-istilah populer atau trending yang dapat menciptakan variasi baru dalam gaya bahasa sehari-hari. Penggunaan emotikon dan emoji juga telah menjadi bagian integral dari gaya bahasa di media sosial, membantu menyampaikan ekspresi emosi dengan lebih jelas. Meskipun beberapa mungkin menganggapnya sebagai bentuk komunikasi informal, ini telah menjadi norma dalam interaksi online. Pengaruh teknologi dan media sosial terhadap gaya bahasa dalam bahasa Indonesia dapat dilihat dari perubahan cara orang berkomunikasi. Penggunaan singkatan, emotikon, dan bahasa informal lebih sering muncul dalam interaksi online, mempengaruhi gaya bahasa secara keseluruhan. Selain itu, adopsi istilah baru dan pengaruh bahasa asing juga dapat terlihat dalam perkembangan gaya bahasa di era digital ini. Jadi, di sini dapat dilihat beberapa contoh pengaruh teknologi dan medsos terhadap gaya bahasa dalam bahasa Indonesia.
Yang pertama adalah signifikan dan akronim, yang dimana contohnya itu seperti BTW. Yang kedua adalah emoticon dan emoji. Ketiga, penggunaan kata serapan. Contohnya adalah selfie, upload, dan download. Yang keempat adalah hashtag. Penggunaan hashtag untuk merujuk atau mengomentari topik tertentu. Baik, saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu perubahan antara teknologi, media sosial, dan morfologi atau struktur kata dalam bahasa Indonesia terlihat dalam perubahan bentuk dan pembentukan kata baru. Beberapa aspek morfologi yang terpengaruh adalah: yang pertama, pembentukan kata baru. Morfologi terlibat ketika kata-kata baru dibentuk untuk mencerminkan konsep atau objek baru yang muncul melalui perkembangan teknologi. Contohnya, download dan selfie adalah kata-kata baru yang muncul dalam bahasa seiring dengan kemajuan teknologi. Yang kedua, perubahan bentuk kata. Penggunaan singkatan dan akronim sering melibatkan pemendekan kata atau kombinasi huruf yang dapat memengaruhi bentuk morfologis kata. Contohnya termasuk FYI atau for you information atau LOL, LOL atau lack of loud. Yang ketiga, ejaan berevolusi. Morfologi juga terkait dengan perubahan ejaan yang terjadi sebagai respons terhadap penggunaan informal atau bahasa yang disesuaikan dengan gaya komunikasi di media sosial. Contoh termasuk penggunaan abis daripada setelah, atau gue daripada saya atau aku. Selanjutnya yaitu adaptasi bahasa Indonesia dengan tuntutan profesional dan pendidikan. Bahasa Indonesia terus beradaptasi dengan tuntutan profesional dan pendidikan melalui perkembangan kosakata, penyesuaian gaya penulisan, dan integrasi istilah-istilah baru. Pendidikan formal juga berperan dalam memperkaya dan memperbaiki struktur bahasa untuk mencerminkan perkembangan zaman. Contohnya dalam dunia profesional, bahasa Indonesia telah mengakomodasi istilah-istilah teknis seperti e-commerce, manajemen risiko, dan keberlanjutan. Selain itu, di bidang pendidikan, adaptasi terlihat melalui penyediaan istilah pendidikan tinggi seperti sarjana dan magister, yang menjadi bagian integral dalam percakapan akademis. Perkembangan ini mencerminkan upaya untuk menjaga relevansi dan keberlanjutan bahasa dalam konteks yang berkembang. Contohnya dalam morfologi, yaitu dalam hal morfologi, adaptasi bahasa Indonesia dengan tuntutan profesional dan pendidikan dapat ditemukan dalam pembentukan kata-kata baru atau penyesuaian bentuk kata. Contohnya penembalan awalan i, a, untuk mengindikasikan elektronik seperti email dan e-commerce, mencerminkan pengaruh perkembangan teknologi dalam dunia profesional. Begitu pula penambahan awalan ber dalam konteks pendidikan seperti bersekolah atau berkuliah, menunjukkan penggunaan bahasa yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Adaptasi morfologi seperti ini memungkinkan bahasa tetap relevan dan dapat digunakan untuk mengungkapkan konsep-konsep baru. Jadi kesimpulan dari materi kami yaitu analisis bahasa Indonesia dalam lingkungan formal dan informal mengungkap perbedaan signifikan dalam penggunaan bahasa, struktur kalimat, serta tingkat keformalan. Dalam konteks formal, seperti dalam acara resmi atau lingkungan bisnis, bahasa cenderung lebih kaku, terstruktur, dan menggunakan kosakata yang lebih formal. Penggunaan kata-kata baku dan kalimat kompleks adalah ciri khasnya. Nah, di sisi lain, dalam lingkungan informal seperti percakapan sehari-hari, media sosial, atau pertemanan, bahasa Indonesia menjadi lebih santai dan seringkali memperbolehkan slang atau singkatan. Nah, oleh karena itu, struktur kalimat dapat menjadi lebih sederhana dan gaya bahasa lebih bebas. Penting memahami perbedaan ini terletak pada kemampuan seseorang untuk beradaptasi dan berkomunikasi secara efektif dalam berbagai konteks. Kesadaran akan formalitas bahasa dapat meningkatkan kompetensi komunikasi seseorang dan memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan baik dalam berbagai situasi, baik itu dalam diskusi akademis, rapat bisnis, atau obrolan santai. Jadi, itulah tadi materi yang telah kami paparkan.
Bila ada salah kata ataupun lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan. Kami akhiri presentasi kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.